Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Fadila. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mereview atau melakukan tilas balik ke mata kuliah pengantar bisnis. Apa-apa saja yang saya pelajari di mata kuliah pengantar bisnis. Betul sekali. Ya, pertama-tama, saya akan khususkan yang saya bahas itu pertemuan dari 7 sampai dengan 12 ya teman-teman. Untuk mata kuliah pengantar bisnis ini, pada saat ini diampu atau dibimbing oleh Ibu Eva Malika Handayani. Lalu untuk pertemuan ketujuh di sini ada fungsi manajemen pemasaran dalam perusahaan. Fungsi manajemen itu ada 4, POAC. POAC apa sih teman-teman? Planning. Planning atau perencanaan. Seorang pebisnis harus memiliki planning atau perencanaan sebelum mereka memulai bisnis mereka. Lalu ada organizing. Organizing itu artinya mereka bisa mengorganisasikan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam bisnis mereka, seperti sumber daya yang dibutuhkan, lalu modal yang dibutuhkan, lalu apa-apa saja yang harus dibutuhkan dalam melakukan bisnis itu ya teman-teman. Lalu ada A, acting atau aksi. Bagaimana mereka melakukan tindakan atas apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka kelola. Lalu ada yang terakhir, ada controlling, ada bagaimana mereka mengkontrol atau melakukan evaluasi terhadap apa yang mereka telah rencanakan, apa yang mereka telah kelola, apa yang mereka telah aksikan atau uh, realisasikan dalam bisnis mereka. Ya, di sini ada pemasaran. Pertama, ada pengertian pemasaran merupakan kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Ya, di sini juga disebutkan tentang konsep pemasaran, ruang lingkup pemasaran, terus bagaimana mengembangkan strategi pemasaran. Itu yang saya pelajari di pertemuan ketujuh. Lalu ada juga di pertemuan ke-8 di sini tentang fungsi MSDA dalam sumber daya, fungsi MSDA dalam perusahaan. Maksudnya adalah fungsi manajemen sumber daya alam dalam perusahaan. Ya, sumber daya alam dalam perusahaan itu seperti apa aja sih? Misalnya ada SDM, sumber daya manusia merupakan masalah perusahaan yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena SDM menyebabkan sumber daya yang lainnya dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Ya, di sini juga ada alasan lain kenapa dianggap penting, yaitu SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Lalu melalui SDM yang aktif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Ya, dalam pertemuan ke-8 ini kita membahas tentang sumber daya manusia yang terkait di dalam perusahaan. Ada macam-macam pengelolaan SDM seperti personalia, HRD, HRM, terus ada tujuan MSDM, terus ada fungsi manajemen, ya, fungsi manajemen yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, ada planning, organizing, directing, dan controlling. Directing ini biasanya kebanyakan yang terkenal di masyarakat itu actuating ya teman-teman. Jadi yang biasa disingkat dengan POAC. POAC. Lalu di sini ada fungsi operasional, terus tantangan MSDM. Lalu teman-teman, tantangan SDM itu bisa dari dalam maupun dari luar ya teman-teman. Kalau yang dari luarnya di sini disebutkan tentang perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik atau kondisi perekonomian dan yang lain sebagainya. Lalu yang apa sih tantangan dari dalamnya? Tantangan internalnya itu muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off di antaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain sebagainya. Saya lanjutkan ke pertemuan ke-9, yaitu tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, dan pengendalian aset atau dana perusahaan.
Di sini yang kita pelajari itu tentang bagaimana kita mengelola keuangan perusahaan. Meskipun kita ada bagian tersendiri untuk membuat laporan keuangan, untuk mengeluarkan modal, untuk membuat perencanaan atau target tahunan. Nah, di manajemen keuangan ini sebenarnya semua karyawan atau semua manajemen itu berpengaruh atau berperan aktif dalam manajemen keuangan, karena di dalam manajemen keuangan juga ada di mana namanya pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya itu harus diikut sertakan keaktifan dari semua karyawan. Kenapa semua karyawan? Karena yang menggunakan tentang listrik, air yang ada di dalam perusahaan itu tidak cuma bagian keuangan saja, teman-teman. Nah, itu juga harus dikendalikan supaya arus kas kita itu bagus. Jadi uang yang masuk dan uang yang keluar tidak lebih besar uang yang keluar. Ya, di sini ada dibahas tentang keputusan pendanaan, pembiayaan operasional sehari-hari, pembiayaan penjualan kredit, pembiayaan persediaan, pembelian aset pendukung operasional. Peran dan tanggung jawab manajer keuangan sendiri di sini disebutkan ada 3: mengambil keputusan investasi, mengambil keputusan pembelanjaan, mengambil keputusan dividen. Lalu yang pertemuan ke-10-nya kita membahas tentang sistem informasi manajemen, SIM. Sistem informasi manajemen sendiri di sini dijabarkan. Sistem adalah suatu yang abstrak dan fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima. Lalu apa sih manajemen? Manajemen ada ilmu atau seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, di sini ada klasifikasi sistem, teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan data kita sudah tahu ya teman-teman, ada tentang pengamatan sendiri atau kita sebagai observator. Kita yang mengamati kejadian di lapangan secara langsung. Terus ada wawancara, ada perkiraan data, ada daftar pertanyaan atau interview. Sama sih seperti wawancara ya, kurang lebihnya. Lalu di sini disampaikan juga tentang siklus informasi data, kualitas informasi, nilai informasi, dan lain sebagainya. Lalu di pertemuan ke-11 kita belajar tentang manajemen produksi. Lagi-lagi tentang manajemen, lagi-lagi tentang POAC. Kenapa sih dari tadi semuanya yang dibahas adalah manajemen? Ya, karena kurang lebihnya saya adalah mahasiswa yang mengambil jurusan manajemen. Jadi yang dibahas tidak jauh-jauh dari manajemen. Sekarang tentang manajemen produksi. Apa sih produksi? Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi. Proses produksi membuat pembagian yang macam-macam digolongkan menjadi yang pertama sifat produk, lalu tipe proses produksi, lalu berdasarkan manfaat yang diciptakan, dan teknik sifat proses produksi. Di sini juga disampaikan bagaimana kegiatan produksi, ya, masalah-masalah yang terjadi di produksi, misalnya ada perencanaan produksi, perencanaan fasilitas fisik produksi, pengendalian produksi, pemeliharaan peralatan. Lalu ada perencanaan produksi disampaikan di sini, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat produk bagi konsumen. Lalu ada permintaan pasar, potensi pasar, kemungkinan pengembangan produk di masa yang akan datang, kekuatan persaingan, dan sebagainya. Ya, di sini juga ada aspek-aspek fasilitas fisik perusahaan yang berada di perencanaan fasilitas fisik perusahaan atau produksi. Pertama ada penentuan lokasi, bangunan, perencanaan tata letak, fasilitas produk, perencanaan lingkungan kerja. Terus ada cara pengendalian produksi. Nah, di sini ada 2 cara, yaitu control order atau yang keduanya ada flow control. Lalu ada tahap dalam pengendalian produksi.
Pengendalian produksi juga harus dikendalikan dan ada tahap-tahapnya teman-teman. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama ada production forecasting. Yang kedua routing. Yang ketiga ada scheduling. Yang keempat ada dispatching. Yang kelima ada follow up. Lalu di sini pengendalian persediaan dan kualitas. Sudah pasti produk harus dikendalikan atau diawasi tentang persediaan dan kualitas yang disediakan oleh perusahaan yang produknya. Ada pengendalian biaya produksi juga, pengendalian kualitas. Nah, itu yang saya pelajari di pertemuan ke-11. Lalu yang dipelajari di pertemuan ke-12 ada tentang manajemen proyek. Ya, lagi-lagi manajemen ya teman-teman. Di sini berdasarkan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, manajemen proyek merupakan implementasi pengetahuan keterampilan, alat, dan teknik dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek. Menurut Kensner, manajemen proyek merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk suatu tujuan jangka pendek yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang spesifik. Ya, untuk di manajemen proyek, di sini disampaikan juga tentang fungsi manajemen proyek. Fungsi manajemen proyek tidak jauh-jauh dari fungsi manajemen yang tadi disebutkan di awal ya teman-teman. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, dan ada pengawasan. Lalu aspek-aspek apa saja sih dalam manajemen proyek itu? Ada aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini berkaitan dengan pembelanjaan dan pembiayaan proyek. Lalu ada aspek anggaran biaya berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya selama proyek berlangsung. Lalu ada aspek manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi SDM selama proyek berlangsung juga. Ada aspek manajemen produksi, aspek harga timbul, aspek efektivitas dan efisiensi. Mengapa sih aspek harga itu timbul? Karena kondisi eksternal dalam hal persaingan harga. Lalu ada aspek efektivitas dan efisiensi dapat merugikan bila fungsi produk yang dihasilkan tidak terpenuhi atau tidak efektif. Dan juga aspek pemasaran, aspek mutu, aspek waktu. Ini adalah aspek-aspek yang ada dalam manajemen proyek. Lalu ada siklus proyek. Di sini ada 6 tahapan. Yang pertama tahap konseptual, ada tahap studi kelayakan, ada tahap detail desain, ada tahap pengadaan, tahap implementasi, dan tahap operasi dan pemeliharaan. Lalu unsur-unsur apa saja sih yang ada di dalam manajemen proyek? Unsur input manajemen proyek ada 4, di sini manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya peralatan, manajemen sumber daya material, dan manajemen keuangan. Nah, itu yang saya pelajari di semester 4 mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Eva Maifa Handayani. Jadi pertemuan 7 sampai 12 ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian ada yang tertarik belajar tentang pengantar bisnis? Pasti dong, biar tahu bagaimana sih lebih mendalam tentang bisnis agar kalian bisa atau lebih paham sebelum memulai bisnis ya. Bagaimana kita memahami tentang planning, bagaimana kita memahami tentang organizing, tentang activating, tentang controlling, tentang manajemen sumber daya, manajemen keuangan, terus manajemen proyek, manajemen produksi. Nah, itu adalah bekal kita untuk membuat perusahaan atau membuat usaha. Iya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Pertemuan kali ini atau video kali ini, nanti lain waktu akan kami bahas tentang mata kuliah lainnya. Oke, terima kasih kepada Ibu Eva Mayuko Handayani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di pertemuan ke-7 sampai 12. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Lalu saya undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.